Shalom. Shalom. Haleluya. Nah, malam hari ini kita akan lanjutkan kembali sikap hidup dalam penundukan diri kepada otoritas. Jadi orang yang beriman dia pasti akan menundukkan dirinya kepada otoritas di atasnya. Itu ciri orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh. Nah, saya ajak saudara buka dulu dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Satu ayat ini sebagai ayat pendahuluan kita akan baca. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Sudah? Nah, perhatikan. Jadilah pengikut apa? Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, dia bilang jadilah pengikutku. Kenapa dia berani pastikan dia ajak jadi pengikutnya? Dia katakan apa? Seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi dia bilang kepada jemaat Korintus, jadi dong pengikut aku, sebagaimana aku juga mengikut Kristus. Nah, kalau saudara perhatikan ayat pertama dari ini, saudara, ini ditulis di pasal keberapa? Pasal yang ke-11, ya kan? Ayat 1 ini bagian dari pasal 11, tetapi dia masuk justru di dalam bagian perikop pasal 10. Benar nggak? Dia masuk perikopnya apa? Pasal 10. Tentang apa itu, saudara? Tentang bangsa Israel. Judulnya Israel sebagai suatu peringatan. Nah, Paulus memberikan peringatan kepada orang-orang di Korintus supaya kamu jangan menjadi seperti orang Israel. Itu sebabnya saudara lihat ayat 1 pasal 11, perikopnya dia masuk bukan di perikop pasal 11, perikop pasal 10. Nah, apa itu? Nah, perhatikan saudara, supaya saudara dapat gambaran dulu orang bangsa Israel itu kayak apa, saudara, terhadap Tuhan. Nah, dia katakan dari pasal 10 ayat 1, kita baca aja ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 aja lah, biar jelas. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintas laut. Jadi mujizat Tuhan telah terjadi, mereka nikmati. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Lautnya laut apa? Laut merah itu, sampai kayak menyeberang. Ayat ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat 5, tetapi sesungguhnya demikianlah Allah tidak apa? Berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh, kata Rasul Paulus, bagi kita. Ya, tentu dalam konteks waktu itu Paulus sedang bilang bagi kita itu bagi jemaat di Korintus. Ya kan? Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi saudara lihat. Nah, apa yang di sini saudara lihat? Peringatan apa, saudara, yang terjadi di dalam jemaat Korintus ini, yang dimana Paulus mengingatkan supaya jangan menjadi seperti orang Israel sesuai dengan pasal yang ke-10 ini. Apanya, saudara? Peringatan tentang apa sebenarnya hal ini? Satu, tentang pemberontakan terhadap otoritas. Waktu itu yang memimpin bangsa Israel siapa? Siapa? Musa. Tuhan pilih dia. Kenapa pilih Musa? Ya terserah Tuhan, suka-suka dia kan. Kedaulatannya dia kok. Nah, tapi apa yang terjadi? Bangsa ini berontak nggak? Berontak, bolak-balik berontak. Makanya sebagian besar nggak ada yang masuk. Artinya apa? Dia berontak kepada otoritas. Siapa otoritasnya? Musa. Nah, otoritas Musa siapa? Allah. Itulah penyebabnya sampai mereka apa? Tidak masuk dalam tanah perjanjian, itu tanah Kanaan itu, saudara lihat ya. Nah, ini satu pelajaran juga bagi kita semua hari ini ya. Pelajaran bagi kita hari ini, bahwa kita harus hidup atau memiliki roh penundukan diri supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah dan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, harus ada penundukan diri kepada otoritas di atas kita. Supaya apa? Supaya apa, saudara? Supaya hidup kita berkenan. Bangsa Israel tidak berkenan karena pemberontakan kepada otoritas.
Dan akhirnya mereka tidak menikmati janji berkat di Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu itu. Amin. Nah, sementara kalau saudara contoh yang lain, Daud itu dia menundukkan diri nggak pada otoritas. Waktu itu dia sangat menundukkan diri kepada Saul. Meskipun saat itu Saul jahatin dia tetap hormat. Sampai satu saat roh Allah pun sudah undur daripada Daud. Daud tidak mengapa-apakan siapa? Saul. Bahkan dia berkata, aku tidak akan mengusik orang yang diurapi Allah. Penundukan diri Daud kepada Saul luar biasa. Makanya Alkitab berkata, Daud berkenan di hati Allah. Harus ada namanya apa? Penundukan. Kadang-kadang daging berontak, saudara. Tapi apapun juga namanya penundukan diri harus, itu Tuhan minta. Ya, nah hari ini kita akan belajar kalau gitu. Nah sekarang kita akan lihat sikap hidup dalam penundukan diri kepada otoritas. Nah sekarang kita akan masuk kepada hambatan-hambatan penundukan diri. Apa itu hambatan-hambatan penundukan diri yang menghambat kita untuk mengalami apa? Penundukan diri kepada otoritas. Yang pertama yaitu kesombongan atau keangkuhan hidup atau gengsi, apalagi atau perasaan-perasaan negatif yang lain, saudara. Ini menjadi satu hambatan untuk kita menundukkan diri kepada otoritas. Amin. Sombong, angkuh, apapun. Orang kaya itu susah, saudara. Kalau dia anggap orang yang di bawah dia itu yang mau menjadi pemimpin. Kenapa? Kaya itu bisa menimbulkan apa? Kesombongan. Apa saja jabatan kita yang tinggi, mungkin kita pejabat, kita jenderal, lalu dimimpin dengan orang-orang sederhana, belum tentu kita mau dalam satu kasus tertentu atau satu acara tertentu dia menjadi pemimpin kita. Kadang-kadang kita nggak mau. Kenapa? Sombong. Rasa sombong, rasa angkuh, terus apa lagi? Perasaan-perasaan negatif yang lain. Maka saya bilang dosa yang paling sombong, dosa yang paling halus menyelinap yang namanya kesombongan. Saya seringkali beri contoh, waktu saya berkata, saya ini orang yang rendah hati. Tanpa sadar saya sedang menyombongkan apa? Kerendahan hati saya. Itu paling halus menyelinap. Nah, ini salah satu yang merupakan hambatan daripada apa? Orang bisa menundukkan diri. Di dalam Alkitab, nanti saudara baca aja, dalam 2 Tawari 26, nanti saudara baca di rumah saudara ya. Saya hanya ceritakan 2 Tawari 26 ayat 1 sampai 21. Itu ada seorang raja bernamanya Raja Uzia. Raja Uzia ini luar biasa. Tuhan angkat dia setelah bapaknya Amazia itu meninggal. Lalu dia diangkat menjadi raja. Awalnya dia taat benar, dia sungguh-sungguh. Tapi dengan berjalan waktu, dia menjadi hebat, dia menjadi luar biasa. Akhirnya di situ mulai tumbuh keangkuhan. Saudara tahu apa yang terjadi sampai akhirnya seluruh pekerjaan di Bait Allah, imam diambil alih sama dia. Saudara baca nanti. Padahal di Bait Allah kita tahu itu yang melakukan tugas hanya imam-imam yang Tuhan pilih. Karena dia raja diambil, saudara tahu langsung saat itu kutuk Tuhan turun, dia kena kusta. Sampai matinya karena kusta. Kenapa? Tidak ada penundukan diri, yang timbul rasa kesombongan karena dia sudah jadi raja, dia hebat, dia ambil alih semuanya. Dan akhirnya mati dalam kutuk. Nah saudara, itu dalam konteks perjanjian lama yang namanya kusta itu adalah penyakit kutukan dari Tuhan. Itu sebabnya kalau orang ada kena kusta, kalau saudara baca itu akan tidak bisa berinteraksi sosial dengan manusia yang lain. Dia dipisahkan. Raja Uzia dihinanya luar biasa. Karena apa? Kesombongan, keangkuhan, tidak ada penundukan diri, sampai pekerjaan imam pun dia ambil alih. Nah, ini satu pelajaran bagi kita, bahwa kita harus belajar penundukan diri kepada otoritas. Amin. Supaya hidup kita berkenan di hati Tuhan, bahkan berkat Tuhan tercurah. Tanpa itu jangan mimpi, saudara. Saudara boleh lihat Daud. Daud disebut orang yang berkenan di hati Allah. Kenapa? Dia memiliki penundukan diri. Ingat waktu dia jatuh dalam dosa, posisinya dia sebagai apa? Sebagai raja. Tapi waktu Nabi Nathan tegur, dia bertobat, dia menangis.
Amin. Sebagai seorang raja yang punya kekuasaan loh. Nah, ini satu pembelajaran bagi kita hari ini. Hambatan-hambatan pendudukan diri adalah apa? Kesombongan, apalagi keangkuhan hidup, gengsi, perasaan-perasaan negatif. Buat saya sebenarnya dalam Tuhan sudah nggak ada gengsi lah. Kita nggak peduli lagi dengan perasaan kita, amin. Setuju nggak? Yang penting perasaan Tuhan. Makanya Paulus bilang dalam Filipi 2 ayat 5 tuh, taruhlah pikiranmu dan juga perasaanmu seperti terdapat dalam Kristus. Jadi sebenarnya untuk gengsi buat kita ini sudah nggak ada lah. Perasaan terlalu mainkan dengan perasaan, ya kan? Yang penting Tuhan disenangkan, amin. Nah, ini salah satu hambatan pendudukan diri adalah itu. Kesombongan, keangkuhan hidup, gengsi, perasaan-perasaan negatif yang lainnya. Makanya Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak. Yakobus 4 ayat 6. Ini yang pertama, hambatan yang pertama. Hambatan yang kedua apa? Sok pintar. Nah, ini juga. Sok pintar, sok tahu. Ini jadi hambatan loh saudara, untuk kita bisa menundukkan diri. Ya kan? Sok pintar, sok tahu. Nah, coba buka aja dah. 2 Tawari 26 ayat 16, bagian B. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki apa? Bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Lihat. Dia mengambil alih seluruh tugas apa? Para imam. Ini kan tugas imam. Dia ambil, Raja Uzia ambil alih semuanya. Sebenarnya dia ngerti nggak sih? Tentang, kan saya sudah pernah jelaskan di dalam konteks orang-orang Israel pada zaman perjanjian lama itu ada 3 hukum. Namanya hukum moral, hukum seremonial peribadatan, ya kan? Termasuk juga hukum apa? Hukum sosial. Nah, ini kan seremonial peribadatan, dia tahu nggak? Dia ambil alih semua. Saudara bayangin rusak nggak tuh acara pelayanan seperti itu? Lihat, kenapa saudara? Sok tahu. Kita tidak maha tahu, kita terbatas. Amin. Makanya mendingan jangan sok tahu. Nah, salah satu hambatan pendudukan diri karena sok tahu, sok pintar ya. Itu. Jadi mulai hari ini kita jangan sok tahu, jangan sok pintar, biar kita jadi diri kita sendiri. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, hambatan yang ketiga apa? Yang ketiga, hambatan yang ketiga dalam penundukan diri adalah keegoisan. Kenapa? Karena orang egois itu orientasi pada diri sendiri. Yang tidak sesuai dengan saya, salah semua. Itu egois. Yang tidak sesuai dengan saya, semuanya salah, semuanya tidak ada yang benar. Amin. Nah, ini semua menghambat untuk kita menundukkan diri kepada otoritas. Ini yang ketiga. Yang empat apa lagi? Yang keempat itu hambatan-hambatan penundukan diri adalah iri hati. Nah, saya ingin saudara buka ayat ini. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Orang iri hati itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu apa? Membunuh, terus kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu apa? Tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah apa? Berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidaklah kamu tahu bahwa bersahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi saudara lihat di sini, di ayat yang keberapa, yang kedua, selain membunuh, kamu iri hati. Nah, jadi saudara lihat hambatan untuk ada penundukan diri dalam diri kita itu seringkali yang menjadi hambatan adalah sikap hati, iri hati.
Saya beri contoh, nanti saudara baca di rumah Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 8, bagaimana waktu Kain dan Habel bawa persembahan. Ya kan? Yang diterima persembahan siapa? Hah? Habel. Kenapa Kain nggak diterima? Kenapa? Karena persembahannya asal-asalan. Yang Tuhan minta selalu persembahan yang mengeluarkan darah. Jadi harus ternak yang tidak bercacat celah. Ya mungkin kita berargumentasi, ya jelas saja Habel bawa karena dia peternak. Kain kan apa? Petani. Dia jelas bawa singkong, bawa gandum apa saja ya kan. Nah saudara tahu sebenarnya bisa nggak dia bawa ternak juga? Kan dia tukar, barter bisa. Artinya apa? Dia asal-asalan. Begitu dia lihat persembahan Habel diterima, iri hati. Apa dampak iri hati? Dia bunuh Habel. Jadi iri hati itu saudara tahu, mungkin kita tidak membunuh secara fisik, tapi kita membunuh dalam kebencian kepada seseorang. Alkitab bilang apa? Orang membenci, dia ada sudah membunuh. Nah, atau kita membunuh karakternya. Nah, ini semua menjadi hambatan. Iri hati menjadi hambatan untuk penundukan diri. Ayo saudara, buang itu semua. Kalau saya selalu bilang, buat orang di bawah kita tolong. Orang kiri kanan kita gandeng tangan berjalan bersama. Yang ada di atas kita belajar dari dia. Amin. Indah nggak hidup seperti ini? Sangat indah. Supaya apa? Hidup kita tetap menjadi berkat. Hidup kita berkenan di hati Allah. Ini semua hambatan-hambatan apa? Penundukan diri kepada Allah ya. Jadi ada 4 nih. Sekarang kita masuk apa yang harus dilakukan agar memiliki sikap penundukan diri. Tadi hambatannya. Sekarang apa yang harus dilakukan agar kita memiliki sikap penundukan diri. Yang pertama saya pelajari Alkitab. Yang pertama menyadari bahwa saya tidak lebih baik dari orang lain, tapi semua karena kasih karunia Allah. Jadi untuk supaya kita bisa memiliki sikap penundukan diri, yang pertama menyadari bahwa saya ini tidak lebih baik dari orang lain. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Saya tidak lebih baik dari saudara, saudara juga tidak lebih baik dari saya. Kita semua sedang belajar. Amin. Kita tidak lebih baik dari orang, tapi semua karena kasih karunia. Coba saudara buka 1 Korintus 15. Di 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Paulus bilang, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Stop dulu sampai sini. Rasul Paulus ini waktu dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, dia sudah dipakai Tuhan belum? Sudah luar biasa belum? Bayangkan surat Korintus dia yang tulis dalam ilham daripada Roh Allah. Berarti dia sudah dipakai Tuhan belum? Sudah dahsyat. Amin. Tapi dia bilang, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Lihat ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Apa yang harus dilakukan agar memiliki sikap penundukan diri? Menyadari bahwa saya tidak lebih baik dari orang lain, tapi semua karena kasih karunia Allah. Amin. Nah ini saudara yang Tuhan minta hari ini ya kan. Dan akhirnya saudara lihat dampaknya apa? Dampaknya waktu kita menyadari kita tidak lebih baik dari orang lain, saudara lihat, membuat kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya, seperti kita tahu Tuhan Yesus juga menerima kita apa adanya. Waktu saya merasakan saya tidak lebih baik dari orang lain, maka ini mendorong saya untuk bisa menerima orang lain apa adanya, seperti Kristus dia menerima saya apa adanya. Amin. Nah ini semua yang harus kita lakukan ya, supaya kita memiliki sikap penundukan diri. Yang kedua, menyadari setiap orang memiliki karunia atau potensi atau panggilan masing-masing. Nah di 1 Korintus pasal 12 ayat 12, nanti saudara baca aja di rumah. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31, saudara lihat situ. Nah di situ diceritakan
1 Korintus 12 itu menceritakan tentang rupa-rupa karunia ya, tapi satu roh ya, banyak anggota tetapi satu tubuh. Nanti saudara baca di rumah, digambarkan itu seperti hidup kita dalam Tuhan itu seperti dalam satu tubuh. Ada tangan, ada kaki, semua masing-masing. Termasuk di jari tangan kita ada 5 jari, semua berfungsi nggak? Yang satu nggak bisa bilang saya lebih penting, nggak. Semua saling apa? Saling dibutuhkan dalam satu tubuh, dan kepala tubuh adalah siapa? Kristus. Saudara pegang gelas, saudara pegang begini, kekuatan saudara nggak ada, meskipun tanpa jari kelingking. Kelihatannya paling kecil, tapi begitu kita pegang gini, kekuatannya saling bertambah. Artinya apa? Semuanya itu saling melengkapi. Amin. Nah, kita harus menyadari hal seperti itu. Setiap orang punya karunia, punya potensi, punya panggilan masing-masing, dan itu harus melengkapi. Makanya saudara baca dalam Alkitab dikatakan ada 5 jawatan itu. Ada yang disebut rasul, ada yang disebut dengan nabi, ada yang disebut dengan penginjil, ada yang disebut dengan gembala, ada yang disebut dengan pengajar atau guru. Semuanya tidak lebih hebat, tapi saling melengkapi. Nah, kalau kita sadar ini, pasti kita bisa menundukkan diri. Amin. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar memiliki sikap penundukan diri? Yang ketiga, tinggikan Yesus setiap saat dalam hidup ini. Harus meninggikan Yesus setiap saat dalam hidup ini. Coba buka dulu dalam Yohanes 3 deh. Nanti saudara, Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-30. Ia harus semakin besar. Ia ini siapa? Ia ini siapa? Yesus. Siapa yang berkata ini? Yohanes Pembaptis. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Lihat Yohanes, saudara, satu saat dia diminta untuk membaptis Tuhan Yesus. Nanti saudara baca, dibandingkan. Ternyata dia nggak mau. Kenapa? Dia rasa nggak layak, sampai dia pernah bilang, buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia bayangkan sebagai seorang rasul harus membaptisi. Tapi Yesus paksakan dia supaya dia lakukan sebagai contoh. Ini saya pakai bahasa saya. Ya. Akhirnya apa? Yohanes lakukan juga enggak? Yohanes melakukan juga seperti yang Tuhan Yesus minta. Padahal kalau saudara lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28 itu saudara baca di rumah, dia itu yang berteriak, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dia menceritakan tentang sebelum kelahiran Yesus, dialah orang yang pertama menyampaikan berita itu. Berarti dia lebih hebat enggak sebenarnya dalam konteks orang lihat? Dia sudah berbicara tentang sebelum Yesus lahir, dia sudah menyampaikan pesan itu. Kelihatannya seakan-akan Yohanes lebih hebat. Tapi akhirnya dia bilang, biar aku semakin apa? Kecil, dia semakin besar. Aku semakin berkurang-kurang, dia semakin bertambah-tambah. Artinya apa di sini, saudara? Lihat, satu hal yang kita bisa melihat di sini, lihat, dia selalu meninggikan Yesus setiap saat di dalam kehidupannya. Nah, hari ini, saudara, apa yang harus dilakukan agar memiliki sikap penundukan diri? Yesus harus kita tinggikan terus, supaya kita semakin rendah. Kita tidak bisa menundukkan diri kita kalau pada Yesus saja kita tidak menyadari siapa kita. Tapi semakin kita rendah di hadapan Tuhan, kita akan siap tunduk menundukkan diri kita kepada setiap otoritas di atas kita. Amin. Nah, ini penting, saudara. Ini penting. Jadi tinggikan Yesus setiap saat. Yang keempat, secara cepat aja, apa yang harus dilakukan agar memiliki sikap penundukan diri? Yang keempat, sikap hati yang saling menerima satu terhadap lainnya di dalam kasih Kristus, ya. Jadi harus siap menerima satu terhadap lainnya di dalam apa? Kasih Kristus. Coba saudara buka 1 Korintus pasal 3. Kita lihat di 1 Korintus pasal yang ketiga, di ayat 6 sampai 9 saya akan baca di situ. Aku menanam, kata siapa nih? Kata Rasul Paulus. Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan
pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi saudara lihat di sini apa yang dikatakan oleh Paulus. Lihat, dia tidak bilang gua yang menanam, enak aja lu cuma nyiram-nyiram, enggak. Dia bilang betul aku menanam, Paulus yang menyiram. Tapi tidak penting yang mau menanam mau menyiram, yang terpenting adalah yang berikan pertumbuhan itu. Amin. Kita bisa melayani ini anugerah kan? Saya tidak lebih baik, kita saling melengkapi. Amin. Tidak ada satupun yang lebih baik daripada yang lain. Semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Yang penting kita memiliki sikap hati ini, dan akhirnya kita dapat menundukkan diri. Ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya begini, apa yang terjadi kalau kita tidak memiliki penundukan diri? Tadi apa yang harus dilakukan agar memiliki sikap penundukan diri? Sekarang apa yang terjadi kalau kita tidak memiliki sikap hati penundukan diri kepada otoritas? Ini sekaligus sebagai kesimpulan. Yang pertama, pasti hidup kita tidak berkenan di hati Tuhan. Pasti hidup kita apa? Tidak berkenan di apa? Di hati Tuhan. Nah, tadi saya sudah bilang dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Tadi sudah singgung juga ya olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Terus, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun apa? Menurutinya. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu perhatikan ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah apa? Aku berkenan. Jadi saudara lihat ya. Jadi saudara lihat di sini, apa yang terjadi kalau kita tidak memiliki penundukan diri kepada otoritas? Ini sekaligus sebagai kesimpulan. Yang pertama, pasti hidup kita tidak akan berkenan di hati Tuhan. Yesus setelah dia keluar dari baptisan dari dalam air yang dilakukan oleh Yohanes, begitu dia lihat Roh Allah turun seperti burung merpati, dan terdengar suara, inilah anakku kasihi, kepadanya aku berkenan. Lihat, dia menundukkan dirinya kepada Yohanes. Jadi saudara lihat ini ya. Jadi kita harus memiliki penundukan diri ya. Karena ini membuat kita apa? Supaya hidup kita berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, apa yang terjadi jikalau kita tidak memiliki penundukan diri kepada otoritas? Yang kedua, tidak mungkin kita bisa menundukkan diri kepada Allah yang tidak kelihatan. Yang kelihatan saja nggak bisa. Benar nggak? Mungkin nggak saya menundukkan diri kepada Allah, sementara yang kelihatannya saya nggak mau pada pimpinan saya, otoritas di atas saya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Itu hanya tipsan aja dia. Hanya tipu sana, tipu sini, bohong-bohongan ya kan? Lo benar saudara. Begitu juga kita bisa mengasihi Allah. Kalau kita bisa mengasihi sesama, baru mungkin kan kita bisa mengasihi Allah yang tidak lihat aja. Kita bilang mengasihi yang kelihatannya kita tidak bisa mengasihi. Omong kosong lah itu ya kan. Jadi kalau kita lihat ya, yang kedua, tidak mungkin kita bisa menundukkan diri kepada Allah yang tidak kelihatan, yang kelihatan aja tidak bisa. Yang ketiga, apa yang terjadi kalau kita tidak memiliki penundukan diri kepada otoritas? Yang ketiga, berkat Tuhan terhambat terhadap hidup kita. Kenapa Daud diberkati Tuhan? Bahkan bukan hanya diberkati, diangkat menjadi raja. Kan kalau kita lihat kan latar belakang Daud kan bukan orang hebat, hanya gembala ternak. Mending gembalaannya tuh banyak banget. Alkitab katakan cuma 2-3 ekor, itu satu gambaran perumpamaan yang nggak banyak lah. Tapi dari situ Tuhan angkat menjadi raja. Kenapa saudara? Karena apa? Penundukan diri, sikap penundukan diri, hati penundukan diri daripada Daud itu Tuhan lihat. Makanya waktu dipilih itu, kakak-kakaknya tampil satu persatu waktu Tuhan bilang Samuel pergi ke rumah Isai, bapak daripada Daud, untuk aku urapi seorang anaknya menjadi raja. Jadi waktu itu saudara, pemerintahan zaman perjanjian lama itu sebut pemerintahan teokratis. Kenapa?
Karena yang mengangkat itu langsung Tuhan. Bukan sekarang. Sekarang pemerintah, ruang demokrasi, manusia. Dulu Tuhan. Maka yang angkat Tuhan, yang menurunkan juga Tuhan. Akhirnya waktu tampil kakak-kakaknya Daud, menurut Samuel, wih ini yang besar-besar, yang gagah-gagah, yang Abinadab, ya kan? Wah ini mungkin, ternyata Tuhan bilang bukan. Sampai terakhir anak ketujuh tampil, ternyata nggak ada pilihan. Tuhan bilang bukan semua. Bingung kan? Baru tanya, Isai, masih ada nggak anak? Oh benar, baru dia ingat. Sedang di padang gurun ngembalakan kambing domba. Berarti sebenarnya masuk hitungan nggak? Dilupakan. Makanya disuruh ngurusin apa? Ternak. Biasa kan orang gitu kan. Anak yang pintar nomor 1 jadi apa? Dokter. Kebetulan pintar biologi. Yang kedua pintar matematika, lu jadi insinyur ya. Senang teknik. Yang satu pintar bisnis, lu masuk ekonomi. Oh ini agak bego nih. Masuk sekolah teologi ya. Jadi pendeta. Kadang-kadang kita penghinaan banget ya. Ya kan? Daud gak masuk hitungan. Akhirnya suruh panggil, mandi, bersih-bersih. Begitu dia muncul, Tuhan bilang kepada Samuel, itu dia orangnya. Bukan yang dilihat manusia, yang aku lihat. Manusia melihat apa yang kelihatan, aku melihat hati. Jadi saudara lihat, berkat Tuhan itu turun kepada siapa? Daud. Nah, jadi apa yang terjadi kalau kita tidak memiliki penundukan diri? Berkat Tuhan akan terhambat terhadap hidup kita. Itu sebabnya mulai hari ini hidup dalam penundukan diri. Amin. Saya lihat, nanti saudara boleh baca nanti di rumah dalam 2 Raja-Raja tentang seorang bernama Nabi Elia dan Nabi Elisa. Nabi Elisa itu mengikuti kemana Nabi Elia pergi. Jadi kayak ajudannya. Ikut kemana. Sampai satu saat dia minta supaya Nabi Elia tuh, ya ini pakai bahasa gampangnya kayak misalkan numpangkan tangan dia supaya urapan Tuhan turun juga kan. Akhirnya nggak lama setelah Nabi Elia kan diangkat, kan dia tidak mati kan, diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Jubahnya ketinggalan, tertinggal, itulah diambil sama Elisa, jadi kayak diwarisi. Dan Alkitab bilang sejak saat itu Elisa memiliki urapan 2 kali lipat daripada dibanding dengan Elia. Kenapa? Penundukan diri Elisa kepada Elia luar biasa. Jadi hari ini saudara, kalau kita mau benar-benar supaya kita mengalami berkat Tuhan, pertolongan, kebaikan Tuhan, kedahsyatan, hidup dalam penundukan diri. Saya waktu ikut dulu scam tuh ada 6 moto. Cuma saya udah lupa 3-nya. Yang masih ingat ada 3. Yang pertama, moto pertama berkata, apa moto pertama? Bukan soal benar atau salah, tapi soal respon. Setuju nggak? Kita kadang-kadang ribut benar salah. Padahal yang paling penting tuh respon kita. Orang yang memiliki lihat sesuatu negatif, tapi karena responnya baik, itu menjadi berkat. Makanya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Itu terjadi waktu respon kita juga benar. Segala perkara kan bukan hanya yang baik, yang tidak baik juga. Jadi tergantung respon. Nah itu moto pertama. Bukan soal benar atau salah, tapi soal respon. Yang kedua, keterbukaan adalah awal pemulihan. Jadi terbuka. Nah saya tambahkan sebenarnya bukan hanya keterbukaan, tapi juga keterbukaan dan saling menerima itu awal pemulihan. Nah yang ketiga moto yang saya masih ingat dikatakan ini, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi Nah, jadi berubah itu bukan perubahan kalau belum sampai terjadi perubahan, belum berubah namanya kan. Sudah bertobat, oh udah, gue udah bertobat nih, tunjukkan dong. Nah itulah kalau bahasa gampang ya. Nah saya kira ini yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Sikap hidup dalam penundukan diri kepada otoritas itu harus kita miliki semua, supaya kita lihat berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, Tuhan pakai kita, Tuhan angkat kita, supaya kita menjadi alat dalam tangan Tuhan. Amin.